Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang sistem dinamik pada sistem persamaan diferensial pada mata kuliah pemodelan matematika. Oke, langsung kita mulai. Jadi nanti ada 3 subbab yang kita bahas, yaitu persamaan diferensial, sistem persamaan diferensial, dan titik equilibrium serta kestabilannya. Nah, kita ingat lagi, kita ulang lagi tentang definisi persamaan diferensial. Persamaan diferensial adalah suatu persamaan yang melibatkan turunan dari satu atau lebih variabel tak bebas terhadap satu atau lebih variabel bebasnya. Ya, jadi kalau persamaan diferensial, dia kata kuncinya dia ada persamaan, gitu ya. Persamaan apa? Persamaan yang mengandung turunan. Turunan dari satu atau lebih variabel tak bebas terhadap satu atau lebih variabel bebasnya. Persamaan diferensial berdasarkan turunan variabel bebasnya dibagi menjadi 2 macam, yaitu persamaan diferensial biasa dan persamaan diferensial parsial. Nah, untuk persamaan diferensial biasa itu definisinya suatu persamaan diferensial yang melibatkan turunan dari satu atau lebih variabel tak bebas terhadap satu variabel bebasnya. Nah, kata kuncinya ini ya. Dia kalau kita ketahui bahwa kalau dia diferensial biasa atau turunan biasa, dia cuma diturunkan terhadap satu variabelnya. Nah, kalau di sini misalkan variabel bebasnya itu X gitu ya, variabel bebasnya X, maka di sini ada dy dx plus xy dy dx sama dengan 0. Nah, jadi ini cuma ada satu turunan terhadap variabel bebasnya. Lalu ada persamaan diferensial parsial. Nah, kalau parsial itu turunannya nanti lebih dari satu variabel bebasnya. Suatu persamaan diferensial yang melibatkan turunan dari satu atau lebih variabel tak bebas terhadap lebih dari satu variabel bebasnya. Contoh, do V do S kali do V do T plus do U do S kali do U do T sama dengan 0. Jadi sini ada 2 turunan ya, turunan terhadap S dan turunan terhadap T. Dan juga ada 2 variabel tak bebas, yaitu variabel tak bebas V dan variabel tak bebas U. Oke, cukup jelas ya tentang definisi persamaan diferensial. Kita lanjutkan ke persamaan diferensial, itu kita klasifikasikan menjadi 2. Nah, ini berdasarkan kelinierannya, kalau tadi berdasarkan turunannya. Jadi ada persamaan diferensial linier. Persamaan diferensial linier adalah suatu persamaan diferensial yang pertama, variabel tak bebas dan turunannya merupakan persamaan linier. Nah, persamaan linier berarti muncul dalam pangkat 1. Gitu ya. Jadi diperhatikan ini syarat linier yang pertama, variabel tak bebasnya tadi, misalkan kita variabel tak bebas tadi Y gitu, Y itu muncul Y dan turunannya ya, dan turunannya itu muncul dalam derajat 1 atau dalam persamaan linier. Tidak terdapat perkalian dari variabel tak bebas atau turunan-turunannya. Nah, jadi tidak boleh ada perkalian antar variabel tak bebas. Ingat ya, ini yang dibicarakan semuanya masih variabel tak bebas. Nah, variabel tak bebasnya itu tidak boleh ada perkalian. Baik variabel tak bebas itu maupun turunan-turunannya. Yang ketiga, tidak terdapat fungsi transenden. Fungsi transenden. Nah, tapi fungsi transenden apa? Fungsi transenden ya, terhadap atau dari variabel tak bebas dan turunan-turunannya. Jadi misalkan, kalau misalkan ada, misalkan kita ada variabel bebasnya itu X ya.
variabel tak bebasnya itu Y. Kalau ada sin X itu nggak masalah, ada cos X, ada E pangkat X itu nggak masalah. Yang jadi masalah kalau dia ada misalkan sin Y, cos Y, E pangkat Y. Nah itu yang jadi masalah, dia menjadi bukan PD linier. Di situ diberikan contohnya dy dx sama dengan x min 2y plus 5. Lalu nomor 2, persamaan diferensial non-linear. Nah, non-linear ya gampang. Non-linear berarti yang tidak linear. Tidak linear artinya terdapat salah satu syarat yang tidak terpenuhi. Jadi kan tadi ada 3 syarat yang harus terpenuhi. Ada satu syarat saja tidak terpenuhi, maka dia bukan PD linear, masuk PD non-linear. Contohnya ini dy dx sama dengan x kuadrat min 2xy min 11. Oke, sebentar. Ini contohnya sebetulnya kurang tepat ya. Dy dx ini kan sebenarnya terpenuhi semua kan. Semuanya muncul dalam derajat 1. Variabel tak bebas dan turunannya derajat 1 ya. Ini dy dx, x itu juga derajat 1. Tidak terdapat perkalian, ini juga terpenuhi. Kan kita melihatnya variabel tak bebas ya. Terus fungsi transendensial juga nggak ada. Jadi sebenarnya ini termasuk contoh yang contoh yang linear ya. Kalau tak linear ya berarti misalkan ini kita ganti sedikit. Misalkan ini kita pangkatkan 2. Nah, ini dia sudah tak linear gitu ya. Atau ini jadi y kuadrat gitu. Kalau x nggak masalah ya, x kuadrat itu nggak masalah. Kan x itu variabel bebasnya. Variabel bebasnya terserah. Yang diatur ini jadi 1, 2, 3 itu variabel tak bebasnya. Misalkan di sini kita tambahi ya cos y gitu. Nah, ini juga jadi non-linear. Oke, cukup jelas tentang definisi PD linear dan PD non-linear. Kalau sudah, kita lanjutkan ke sistem ya. Kalau tadi itu kita cuma punya satu persamaan, gitu ya. Cuma punya satu persamaan. Kalau sistem berarti nanti ada beberapa persamaan dan solusinya harus komprehensif atau keseluruhan dari persamaan diferensial yang ada dalam sistem tersebut. Sistem persamaan diferensial adalah kumpulan dari 2 atau lebih persamaan diferensial. Secara sistematis, sistem persamaan diferensial dapat kita tuliskan sebagai x dot sama dengan ft, x. Nah, ini diperhatikan penulisannya ya. Mungkin kalian sering atau sebentar, ini nanti ada penjelasannya. Sering pakai dx dt gitu ya, pakai dx dt. Jadi nanti kalau kita punya dx dt supaya gampang ya, jadi turunan itu dx dt misalkan, itu kita tuliskan saja x dot. Nah, ini artinya dx dt. Jadi ketemu x dot nanti nggak usah bingung ya. Nah, dan diperhatikan juga ya, ini itu kalau penulisan di cetak gitu, ada yang bold dan ada yang tidak bold. Nah, yang bold itu artinya dia suatu vektor atau suatu matriks. Nah, maka x dot ini artinya dia sebenarnya vektor gitu ya, karena ini bold atau tebal. Nah, x dot itu artinya dx tebal per dx gitu ya. Dx dt. Nah, di mana x tebalnya tadi, x tebal itu terdiri dari x1 sampai xt, sampai xn ya. Jadi kalau kita tulis ini x tebal, ini dia sebenarnya suatu vektor ya, x1, x2, dan seterusnya sampai xn. Nah, maka dx dt, di mana x ini vektor, itu sama aja dx1 dt, dx2 dt, dx3 dt, sampai dxn dt. Lalu ada f kapital t, x. Nah, ini diperhatikan juga. F-nya itu tebal atau bold, x-nya itu bold juga.
Maka F itu kita tulis terdiri dari F1, F2, F3 sampai ke Fn. Lalu T itu berarti di dalam fungsi nanti ada T-nya. X kapital berarti, X bold itu berarti di dalam fungsi nanti ada X1, X2 atau vektor X1, X2 sampai X ke N. Oke, dengan X1, X2 sampai Xn adalah variabel tak bebas dalam T dan T adalah variabel bebasnya. Ya, jadi di sini kita memiliki sebanyak n variabel tak bebas. Kita tuliskan sebagai X1 sampai X ke N. Selanjutnya, jika ruas kanan pada persamaan 1, variabel T tidak dinyatakan secara eksplisit, maka sistem 1 disebut sistem otonomos. Dan secara sistematis dituliskan sebagai X dot sama dengan Fx. Sistem otonomos dapat dikelompokkan menjadi sistem otonomos linear dan non-linear. Oke, saya ulangi. Jadi kalau yang sistemnya itu ada T-nya, jadi T-nya itu secara eksplisit muncul. Itu nanti dikatakan sebagai sistem non-otonomos. Tapi kalau T itu tidak secara eksplisit muncul, itu kita katakan sebagai sistem otonomos. Oke, kita kasih contoh mungkin biar ada gambaran ya. Misalkan kita punya sistem aja yang 2 saja cukup. Misalkan X dot sama Y dot ya. Misalkan X dotnya itu sin T gitu ya. Sin T plus X. Nah, terus ini misalkan cos T plus Y. Nah, ini merupakan contoh sistem yang non-otonomos. Jadi T-nya muncul secara eksplisit. Non-otonomos. Nah, tapi kalau X-nya, T-nya itu muncul secara tidak eksplisit, itu dikatakan sistem yang otonomos. Misal nih, X dot itu sama dengan 2X plus Y dot atau ya boleh, atau Y dot itu sama dengan 3Y plus X misalkan. Nah, ini merupakan sistem otonomos. Kenapa? Nggak muncul T itu di sini. Tetapi sebenarnya X di sini juga fungsi terhadap T gitu ya. Jadi sebenarnya ini X itu fungsi terhadap T, Y itu juga fungsi terhadap T. Tetapi tidak eksplisit muncul di sini gitu ya. Maka di sini dikatakan dia eksplisit. Eksplisit itu artinya jelas gitu ya. Tapi bukan artian dia itu tidak ada gitu ya. Bukan artian ini tidak ada, ada gitu. Tapi tidak dinyatakan secara eksplisit atau nanti dinyatakan secara implisit. Oke, itu diperhatikan definisi PD. Sistem otonomos dan sistem non-otonomos. Kalau non-otonomos, T-nya itu muncul secara eksplisit jelas di situ. Kalau otonomos itu berarti sistemnya si T tadi tidak muncul secara jelas. Tapi apakah dia tidak bergantung terhadap T? Ya tetap dia bergantung terhadap T. Cuma T itu tidak muncul secara eksplisit. Oke, kita lanjutkan. Lalu sekarang, jika masing-masing fungsi F1, F2 sampai Fn pada persamaan 2 merupakan fungsi linear dari variabel bebas T dan variabel tak bebas X1 sampai Xn, maka sistem tersebut disebut sebagai sistem persamaan diferensial linear. Oke. Ya, jadi linear dan enggak linear itu dari mana? Dari fungsi-fungsi yang ada dalam sistem tadi. Kalau setiap fungsi yang ada dalam sistem tersebut itu muncul dalam bentuk linear, maka kita katakan sistemnya tadi sistem persamaan diferensial
linear. Oke, jika xt merupakan variabel tak bebas dengan variabel t, ya, dan x petik ya, x petik t atau x dot t adalah turunan xt terhadap t dan at adalah koefisien dari xt, maka sistem dari n persamaan diferensial linear order n dapat kita tuliskan dalam bentuk berikut. Nah, ini ya. Dia mengatakan sistem persamaan diferensial linear. Nah, ini masih sistem persamaan diferensial linear, ini nggak ada hubungan sama autonomous dan autonomous tadi ya, ini masih general. Yaitu ini bentuknya kalau linear tadi kan dia muncul dalam derajat 1 ya, atau bisa kita tuliskan dalam seperti ini. A11x ditambah A12x aksen dan seterusnya sampai A1n-1 x pangkat n-1 plus A1n x pangkat n sama dengan F1t. Nah, ini ya. Ini persamaan pertama. Persamaan kedua juga seperti persamaan ketiga dan seterusnya sampai persamaan ke n. Nah, ini ya bentuk umumnya. Seperti ini. Nah, sistem dari n persamaan diferensial linear order 1 adalah, nah ini kita ubah ke, oh ini dia ordersnya order 1 ya, maaf. Ini order 1. Oh ya, di order itu dia terkait dengan turunannya ya. Order 1 itu terkait dengan turunannya. Order 1 berarti semua turunannya turunan pertama. Oke. Cuma muncul turunan pertama. Di sini ada turunan pertama ya. Kalau ini tadi ordernya order n, maka dia kita tuliskan tadi sampai turunan ke n. Kalau order 1 ini bentuk umumnya A11T. Nah, jadi ini ya, koefisiennya itu boleh dalam fungsi. Nah, jadi nggak masalah. Fungsi, tapi yang penting fungsi terhadap variabel bebas, bukan fungsi terhadap variabel tak bebasnya. Oke, ini bentuk yang linear order 1. X1 dot sama dengan A11T, X1T ditambah A12T, X2T, dan seterusnya sampai A1NT, XNT ditambah F1T, dan seterusnya sampai nanti persamaan yang ke N, yaitu X dot N. Oke, secara sistematis, sistem 5 tadi dapat kita tulis dalam bentuk matriks. Nah, sistem 5 atau yang sistem linear order 1. Nah, ini ingat ya, yang ordernya order 1. Maka bisa kita tuliskan X1 dot, X2 dot, X3 dot, sampai Xn dot. Nah, ini sama dengan ini matriksnya, matrik koefisiennya tadi, dan ini semuanya tadi saya katakan dia boleh fungsi terhadap waktu, fungsi terhadap variabel tak bebasnya. Ini X1T, X2T, XNT ditambah F1T, F2T, FNT. Oke, paham ya mengubah sistem 5 tadi ke sistem 6? Kalau sudah, itu berarti dapat kita tuliskan sebagai X dot. Nah, ini tebal ya, X dot T sama dengan A T, XT ditambah FT. Nah, ini semuanya matriks ataupun vektor, kecuali T-nya ya. Nah, ini cuma ubah ya, ini ke X dot, ini ke sini, ini, dan FT-nya ini. Jika FT sama dengan 0, maka sistem 7 dikatakan sebagai sistem yang homogen. Atau kita cukup tulis X dot sama dengan AX. Oke, itu ya. Ada istilah selanjutnya ada sistem yang homogen. Homogen artinya F1T sampai FNT itu nilainya sama dengan 0. Oke, sekarang kita lihat sistem persamaan diferensial linear jika koefisien sistem merupakan konstanta. Nah, ini kasus khusus lagi. Kasus khusus lagi jika koefisiennya itu merupakan konstanta, maka sistem 7 dapat kita tulis sebagai, nah ini cuma
diubah ya. Diubah, ini masih sistem yang homogen ya. Ini kita sekarang sudah bicara ke sistem homogen. Maka ini jadi bukan fungsi terhadap T lagi gitu ya. Koefisiennya karena dia merupakan konstanta. Oke. Lalu maka sistem tadi, sistem 8 itu bisa kita jadi X dot sama dengan AXT. Nah, A-nya bukan fungsi terhadap T ya, cuma A untuk konstanta. Contoh, ini sederhana, kita punya bentuk 5x1 ditambah x2 ditambah 10, 3x1 min x2. Tadi depannya x1 dot dan x2 dot. Ya sudah, berarti matriks A-nya ini ya, matriks koefisien 5, 1, 5, harusnya 1 ya. Atau ini ketuker ya. Sebentar. Ya, ini ketuker. Ini harusnya yang minus ya. Oh, dia di sini harusnya ini minus. Oke, saya benarkan saja. Ini harusnya minus yang bawah. Ini yang bawah yang minus ya. Jadi ini minus 3, ini plus. Lalu X-nya ya X1, X2 ini bukan, nggak pakai minus juga. B-nya ini 10 dan 0. Oke, itu kita punya sistem X1 dot sama dengan 5, X1 tambah X2 tambah 10, X2 dot sama dengan 3, X1 min X2, maka bisa kita ubah ke bentuk matriks, yaitu X dot sama dengan AX dengan A-nya sama dengan 5, 1, 3, min 1, dan X-nya sama dengan X1, X2, dan B-nya 10 dan 0, 10, 0. Oke, sekarang kita ke sistem nonlinear. Jika masing-masing fungsi f1, f2, sampai fn pada persamaan 2 bukan fungsi linear dari variabel bebas t pada variabel tak bebas x1, x2, sampai x ke n, maka sistem tersebut disebut sistem persamaan diferensial non-linear. Jadi ini dia fungsi, nanti fungsinya bukan fungsi linear. Contoh, X1 dot sama dengan X1 kali X2 min 2X2. X2 dot sama dengan X1 kuadrat ditambah 4X1 X2. Nah, diperhatikan di sini variabel tak bebas kita itu X1 dan X2 gitu ya. Maka kalau di sini ada perkalian antara X1 dan X2 nggak boleh gitu ya. Karena X1 dan X2 ini merupakan variabel tak bebas gitu ya. Maka ini ada perkalian, ini dia menyebabkan dia jadi non-linear. Ini ada perkalian juga, ada kuadrat juga. Oke, ya. Diperhatikan di sini X1 dan X2 itu merupakan variabel tak bebasnya. Jadi kalau ada perkalian atau ada muncul dalam pangkat bukan pangkat 1, maka dia masuk PD atau sistem persamaan diferensial non-linear. Oke, kita lanjutkan. Nah, selanjutnya ada definisi titik equilibrium. Titik equilibrium atau bisa sering kita sebut sebagai titik kesetimbangan, ya, merupakan titik yang tidak berubah terhadap waktu. Bayangkan titik tadi itu tidak berubah terhadap waktu. Artinya pada saat T sama dengan 1, 2, sampai N, titik tersebut akan tetap dan tidak berubah. Didefinisikan suatu sistem persamaan diferensial order 1, X dot sama dengan Fx, yang mempunyai solusi dengan kondisi awal X0 sama dengan X0, suatu vektor X bar yang memenuhi Fx bar sama dengan 0 disebut titik equilibrium. Nah, itu ya. Jadi titik equilibrium ya berarti
tadi dia tidak berubah terhadap waktu. Tidak berubah terhadap waktu itu kalau kita implementasikan ke sistem kita artinya x dot-nya itu sama dengan 0, ya kan? X dot itu kalau misalkan kita punya fungsi misalkan kecepatan gitu ya, perubahan ya tadi tidak berubah terhadap waktu berarti kecepatannya kan 0 gitu ya, kecepatannya 0 atau tidak ada perubahan dari variabel tak bebasnya itu. Maka definisi dari titik equilibrium itu bisa kita peroleh saat tadi x dot-nya itu sama dengan 0. Artinya tadi misalnya kita punya suatu x bar, kita substitusikan ke fx, itu menghasilkan 0, maka itu disebut titik equilibrium. Oke, contoh nih. Tentukan titik equilibrium dari x dot sama dengan min 3x plus 2x kuadrat min xy, dan y dot sama dengan min 5y plus xy. Nah, titik equilibrium ini ya tadi kita gunakan definisinya ya, yaitu dari x dot-nya sama dengan 0 gitu. X dot-nya sama dengan 0 dan y dot-nya juga sama dengan 0. Karena di sini kita punya dua variabel tak bebasnya. Maka ini x dot sama dengan 0, y dot sama dengan 0, kita gunakan dulu yang min 5y plus xy sama dengan 0 ya. Y-nya bisa kita keluarkan, gitu y, terus berarti min 5 ditambah x sama dengan 0, gitu ya. Diperoleh y sama dengan 0, nah, y sama dengan 0, dan x sama dengan min 5. Selanjutnya, nih, ini kan tadi kita dapat dua kasus, gitu ya. Kita pakai satu persamaan, kita dapat dua kasus, yaitu saat y sama dengan 0 dan x sama dengan 5. Maka dari sini kita tentukan, kita substitusikan saat y sama dengan 0 ini, kita substitusikan ke sistem kita yang kedua, yang min 3x plus x kuadrat min xy sama dengan 0 tadi ya. Y-nya kita ganti 0. Y kita substitusi, kita ganti 0, maka kita peroleh ini x kurung buka min 3 plus x. Maka dapat titiknya x sama dengan 0 atau x sama dengan 3. Lalu yang selanjutnya, yang kedua, tadi kita dapat x sama dengan 5. X sama dengan 5, substitusi lagi ke persamaan ini. Dapat y-nya sama dengan 2. Maka titik equilibriumnya apa? Titik equilibriumnya ada 3. Yang pertama tadi, kita substitusi 0 tadi kan kita dapat 2 titik ya, x-nya 0 dan 3. Maka 0,0 dan 3,0. Lalu untuk x sama dengan 5, berarti di sini tadi cuma dapat 1 ya, y sama dengan 2, berarti 5,2. Itu ya, jadi cukup sederhana dengan operasi aljabar biasa untuk mencari titik equilibrium, yaitu saat turunan dari variabel tak bebasnya itu sama dengan 0. Oke, selanjutnya ada kestabilan titik equilibrium. Apa itu kestabilan titik equilibrium? Oke. Penyelesaian sistem persamaan diferensial dapat dicari secara analitik atau secara numerik. Jika penyelesaian sulit atau tidak mungkin dicari secara analitik maupun numerik, maka dapat dilakukan analisis kualitatif dengan cara memeriksa kestabilan titik equilibrium untuk mengetahui perilaku dari sistem tersebut. Oke, saya ulangi. Jadi kalau kita punya sistem persamaan diferensial, ya sudah, untuk mencari perilaku atau mencari solusi, kita cari aja solusinya gitu ya. Kita cari solusinya pakai analitik gitu. Analitik artinya kita jabarkan, kita selesaikan gitu ya. Analitik susah, ya mungkin kita bisa pakai pendekatan metode numerik. Nah, kalau kedua-duanya nggak bisa gimana? Analitik nggak bisa, numerik juga tidak bisa, nggak ada metode yang valid untuk PD itu misalkan. Nah, maka kita dapat menggunakan alternatif selanjutnya, yaitu dengan analisis kualitatif. Nah, namanya kualitatif ya. Jadi sebenarnya nanti di sini kita tidak mencari solusinya itu secara kualitas aja gitu. Solusinya itu seperti apa? Maksudnya kualitatif itu sebenarnya nanti kita nggak perlu mencari solusinya seperti apa, tapi
kita bisa menganalisis perilaku dari solusi itu. Nah, kita ulangi. Jadi kita tidak akan mencari solusinya, tapi kita akan mencari perilaku dari solusi tersebut. Oke, maka kestabilan titik equilibrium nanti digunakan untuk melihat apakah suatu titik equilibrium dari suatu sistem persamaan diferensial bersifat stabil atau tidak. Nah, terus nanti titik equilibrium itu kita analisis kestabilannya. Stabil pada suatu sistem berarti perubahan kecil pada sistem hanya sedikit mengubah perilaku penyelesaian untuk waktu yang akan datang. Akan tetapi, apabila perubahan kecil pada sistem mengakibatkan perubahan besar pada perilaku penyelesaian untuk waktu yang akan datang, maka sistem dikatakan tidak stabil. Ya, jadi nanti titik equilibrium yang diperoleh itu nanti sebenarnya kita cari kestabilan. Karena penting gitu ya kestabilan itu. Kalau kita ada sistem yang tidak stabil, itu artinya nanti ada kita kasih perubahan sedikit gitu ya. Perubahan sedikit, kita kasih gangguan sedikit gitu dalam sistem itu, maka nanti akan berubah besar. Itu tidak stabil. Kalau stabil itu kita kasih sedikit saja gangguan, dia akan tetap sama. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang bagaimana sih mencari kestabilan titik? Maksudnya titik equilibrium yang stabil itu seperti apa? Nah, ini ada definisinya. Jadi, definisi aslinya seperti ini. Diberikan suatu persamaan diferensial orde 1, x dot sama dengan fx, yang memiliki solusi xt, x0, dengan kondisi awal x0 sama dengan x0. Titik equilibrium x bar dikatakan, nah, jadi kita punya sistem, ya kan? Solusinya sudah ada, terus di sini kondisinya ada. Kita katakan stabil jika setiap epsilon positif terdapat delta positif. Demikian sehingga jika norm dari x0 min x bar kurang dari delta, maka norm dari xt x0 min x bar kurang dari epsilon untuk setiap t lebih besar dari 0. Itu yang stabil. Kalau ada selanjutnya ada stabil asimptotik. Stabil asimptotik jika jadi stabil asimptotik jika stabil. Nah, ini diperhatikan lagi. Jadi stabil asimptotik itu harus stabil dulu gitu ya. Stabil asimptotik jika stabil dan terdapat delta 1 positif, sedemikian sehingga jika norm dari x0 min x bar itu kurang dari delta 1, maka limit t mendekati tak hingga norm t, x0 min x bar sama dengan 0. Tidak stabil jika definisi 1 tidak terpenuhi. Oke, ini secara definisi ya. Secara definisi mungkin kelihatannya susah ya kalau kita gunakan definisi ini. Nah, tapi sebenarnya dari definisi ini kita bisa melihat secara intuitif saja. Intuitifnya gimana gitu ya. Nah, intuitifnya gini. Kalau yang pertama tadi ya, ini kan sebenarnya x0 min x bar kurang dari delta, maka akhirnya ini ya, xt, x0 min x bar itu kurang dari epsilon. Epsilon itu kan bilangan yang sangat kecil gitu ya, bilangan sangat kecil. Nah, ini itu artinya apa sih? Xt, x0 tadi kan solusi ya. Nah, jadi ternyata dikurangi dengan x bar itu kurang dari epsilon. Artinya solusinya nanti itu akan sangat dekat atau akan dekat dengan titik equilibrium. Jadi stabil itu jika nanti solusi-solusinya itu dia semakin dekat dengan titik equilibrium. Kalau yang kedua di sini ada T menuju tak hingga. Jadi sama juga ini menuju, kalau ini dia menuju ke 0 gitu ya, menuju ke 0. Atau sebenarnya jaraknya itu sangat kecil sekali, atau berarti nanti sama aja dia mendekati ke titik equilibriumnya. Kalau stabil asimptotik itu ya bisa kita artikan untuk T menuju tak hingga. Jadi T menuju tak hingga nanti solusinya itu akan mendekati titik equilibrium. Jadi kalau ini untuk T mendekati tak hingga, kalau ini tadi enggak gitu ya. Yang penting nanti solusi-solusinya itu mendekati titik equilibrium. Kalau stabil asimptotik untuk T menuju tak hingga nanti
solusi mendekati titik equilibrium. Nah, jelas kalau kita mencari kestabilan titik equilibrium misalnya ini susah gitu ya. Kenapa susah? Di sini kita harus mencari solusi dulu. Bayangkan kita harus mencari solusi dari sistem bersama diferensial. Ya nggak mudah gitu ya. Kenapa kita ya kalau sudah tahu solusinya kenapa kita harus analisis pakai ini gitu juga. Pertanyaannya juga seperti itu. Nah, maka di sini kalau kita gunakan teorema atau kita gunakan definisi akan sangat susah menunjukkan kestabilan titik equilibrium itu. Maka nanti bisa kita gunakan teorema. Penyelesaian kualitatif sistem 8 dilakukan dengan cara menentukan kestabilan titik equilibrium dengan menganalisis bagian real dari nilai eigen matriks A. Berikut dijelaskan definisi yang berubah dengan nilai eigen sistem 8. Jadi nanti kita akan menurunkan suatu teorema supaya kita bisa lebih mudah mendefinisikan kestabilan titik equilibrium itu tidak dengan definisi yang susah seperti ini. Atau tadi harus mencari solusi, padahal solusinya itu tidak mudah dicari. Oke, pertama kita kenal dulu masalah eigen ya, nilai eigen. Misalkan A adalah matriks berukuran n kali n. Nilai eigen dari matriks A adalah akar-akar karakteristik dari polinom determinan A min lambda I sama dengan 0 atau ditulis dalam bentuk, nah ini bentuk yang polinomial ya, polinomialnya dengan alfa n sama dengan 1. Ini diubah ke bentuk sini. Oke, mungkin ini sudah familiar ya, kalian menentukan nilai eigen di aljabar linear itu tinggal determinan A min lambda I sama dengan 0. Atau boleh juga dibalik ya, determinan dari lambda I min A. Nah, itu juga bisa. Oke, ini definisi dari nilai eigen. Nah, sekarang kita ke teoremanya. Jadi ini teorema buat menentukan kestabilan tadi ya, karena kalau kita pakai definisi tadi, kita akan kesusahan. Diberikan persamaan diferensial x dot sama dengan AX, jadi ini yang order 1, A matriks berukuran n kali n dengan nilai eigen berbeda dari persamaan karakteristik itu misalkan lambda 1 sampai lambda j, di mana j kurang dari sama dengan n. Oke, jadi ini nilai eigen tadi kan kita dapat dari A min lambda I ya, dari sistem ini kita cari nilai eigennya A min lambda I, itu misalkan kita dapat sejumlah J, di mana J itu kurang dari sama dengan N. Jadi sebenarnya nggak harus pas sama dengan N ya, bisa jadi nilai eigennya itu kurang dari N. Yang pertama, titik equilibrium X bar dikatakan stabil asimptotik jika lambda I kurang dari 0. Untuk setiap I sama dengan 1, 2, sampai ke J. Oke, diperhatikan. Ini stabil asintotik. Itu bahwa semua nilai eigen dari A itu harus negatif. Maka kita katakan stabil asintotik. Selanjutnya ada stabil. Titik equilibrium X bar dikatakan stabil jika lambda I kurang dari 0 dan terdapat lambda K sama dengan 0 dengan I sama dengan 1 sampai ke J, di mana K dari 1 sampai antara 1 sampai ke J. Oke, jadi kalau tadi stabil asintotik itu kurang dari 0, nggak ada satupun yang sama dengan 0. Kalau ini kurang dari sama dengan 0, jadi harus kurang dari dan ada minimal salah satu saja yang nilai eigennya 0, maka kita katakan sebagai dia stabil. Nah, apa bedanya stabil sama stabil asintotik? Bisa kamu lihat tadi ya, kalau stabil asintotik tadi ada T menuju tak hingganya. Kalau stabil itu tidak. Selanjutnya, titik equilibrium X bar dikatakan tidak stabil jika terdapat lambda I lebih besar dari 0 dengan I dari 1 sampai K. Jadi kalau tidak stabil, cukup salah satu saja gitu ya. Ada salah satu dari nilai eigen itu yang positif, maka dia tidak stabil. Oke, diperhatikan ini kestabilan sistem persamaan diferensial linear. Nah, ingat ini kita masih bicara linear
ada 3 syarat, yaitu ada kestabilan titik equilibrium tadi. Stabil asimptotik jika semua nilai eigennya kurang dari 0. Lalu ada stabil itu jika kurang dari sama dengan 0 dan tidak stabil jika terdapat lambda yang positif. Oke, contoh. Misalkan diberikan sistem diferensial linear autonomous. X dot sama dengan 2x plus 3y, y dot sama dengan 5x plus 4y. Maka bisa kita tulis, nah ini bentuk A-nya itu berarti yang 2, 3, 5, 4 dikali xd sama dengan x dot y dot. Nah, jelas ini ya nilai A-nya. Kita cari nilai gelnya A min lambda I ya, A min lambda I sama dengan 0. Jadi 2 min lambda, 5, 3, 4 min lambda sama dengan 0. Kita determinan jadi lambda kuadrat min 6 lambda min 7 sama dengan 0. Ini bisa kita faktorkan. Jadi lambda sama dengan 7 dan lambda sama dengan min 1. Artinya apa? Terdapat satu ya saja yang positif, maka dia tidak stabil. Ya, ini contohnya ada satu nilai eigen saja yang positif, maka dia tidak stabil. Oke, sekarang kita masuk ke yang sistem persamaan diferensial non-linear. Nah, perhatikan, tadi yang linear ada 3 kemungkinan. Sekarang kita lihat bagaimana kalau yang non-linear. Diberikan sistem 10. Jika X bar itu sama dengan X1 bar, X2 bar, dan seterusnya sampai Xn bar adalah titik equilibrium dari sistem tersebut. Maka F1X bar sama dengan F2X bar, dan seterusnya sampai Fx bar. Perilaku penyelesaian sistem non-linear di sekitar titik equilibrium dapat ditentukan oleh linearisasi sistem dengan menggunakan ekspansi deret Taylor di sekitar titik X bar, yaitu X1, X2, sampai ke Xn bar-nya ya. Oke, jadi di sini kita punya sistem non-linear. Ya, kita punya sistem non-linear dan kita punya suatu titik gitu ya. Ini sebenarnya nanti bisa juga ini titiknya titik equilibrium, yang jelas ini salah satu titik gitu ya di solusinya. Nah, maka untuk menganalisis sistem non-linear nanti kita bisa menggunakan linearisasi gitu ya. Nah, linearisasi itu sebenarnya dapatnya dari mana? Sebenarnya dapatnya dari ekspansi deret Taylor di sekitar titik equilibrium X bar. Nah, ini jadi kalau kita ekspansikan gitu ya, kita deretkan Taylor si fungsi f tadi, itu bisa kita tulis dx1 dp itu sama dengan f1 x bar do f do x1 x1 min x bar 1 dan seterusnya. Nah, nanti bisa kalian lihat lagi di kalkulus mungkin ya tentang deret Taylor di sekitar titik tadi di sini x bar ya. Nah, jadi kalau kita deretkan Taylor, sebentar, kita tadi kan sebenarnya punya fungsinya ini ya, fungsinya yang F1 dan seterusnya gitu ya. Kalau fungsinya, sebentar, biar jelas. Nih, saya ulangin. Jadi sebenarnya ini yang kita deretkan Taylor itu ini ya. Kita itu kan sebenarnya tadi kita punya sebanyak N gitu ya, N persamaan. Nah, ini kita deretkan Taylor, si F1 ini kita deretkan Taylor gitu ya. Nanti yang dx2 turunan variabel tak bebas x2 juga gitu, ini dideretkan Taylor. Ini dideretkan Taylor. Nah, itu ya. Jadi ini F1 dideretkan Taylor, ini juga iya, ini juga iya. Sebenarnya asalnya dari ini, dari persamaan 10. Lalu ini dideretkan Taylor, sudah dapat deret Taylor-nya. Nah, sekarang deret Taylor tadi itu kita potong. Nah, selanjutnya deret Taylor ini harusnya sampai tak berhingga, itu kita potong. Kita ambil sampai suku linearnya. Dia cuma diambil sampai suku linearnya. Nah, suku linearnya ya berarti dia cuma sampai xn min xn
bar ini. Nah, kita ambil suku linearnya. Jadi harusnya kan ini tadi ya, kalau definisi dari Deret Taylor kan ini sampai tak berhingga ya. Ini ada nanti terus pangkat 2, pangkat 3, pangkat 4 sampai ke tak berhingga. Nah, ini kita potong ke suku linearnya saja, berarti cuma sampai di sini gitu ya. Nah, ini sudah kita potong sampai suku linear. Linear sistem 10 di skala titik ekuilibrium X bar, X1, X2, Xn dilakukan dengan cara mengabaikan suku yang pangkatnya lebih dari 1 pada hasil ekspansi deret Taylor di skala titik tersebut. Suku-suku yang mempunyai pangkat lebih dari 1 sistem 16 diabaikan sehingga diperoleh, nah ini dipotong tadi yang turunan kedua, terus tadi ada pangkat ke n tadi dipotong. Nah, maka bisa kita tulis ke dalam bentuk ini. Nah, ini cuma dari sini ya, ini kita ubah ke bentuk ini. Nah, ini dx1 dt, dx2 dt, dxn dt, ini berarti titik x1 min x1 bar, x2 min x2 bar, dan seterusnya. Nah, ini tadi koefisiennya dalamnya ya. Itu do f do x1, do f1, do x2, do f1, do xn. Terus yang baris kedua do f2, do x1, do f2, do x2, do fn, do xn. Yang terakhir, do fn, do x1, do fn, do x2, sampai do fn, do xn. Nah, ini itu terus kita substitusi titik ekuilibriumnya. Ya, ini x bar bold ini kan sebenarnya titik ekuilibriumnya ya. Oke, dari sini kita misalkan W itu sama dengan X1 min X bar, W2 sama dengan W2, X2 min X bar, Wn sama dengan Xn min X bar. Tadi ya, ini yang kanan ini kita misalkan W. Maka kita cari dW1 dt itu sama dengan dx1 dt ya. Ini tinggal kita turunkan ke 200 kan nggak masalah ya. dW1 ini dx1, dW2 dx2, sampai dWn dxn. Ini nggak masalah. Diperoleh seperti ini. Substitusikan persamaan 18 dan 19 ke sistem 17. Sehingga sistem 17 diperoleh. Oke. Ini OW tadi sudah ada. Terus 19 itu kita ganti dW dx1 dt tadi dengan dw1 dt-nya ini kita ganti. Nah, ini kita ganti jadi W, nah, ini jadi W semua nanti. Terus ini jadi W juga, ini jadi W. Nah, ini tab. Nah, jadi seperti ini. Atau kalau kita tulis dalam bentuk matriks ini dx dt sama dengan J Jacobi niatnya W. Nah, mungkin sudah ada yang kenal juga ya, mungkin belajar statistik ada matriks Jacobi. Nah, ini dinamakan matriks Jacobi. Definisi matriks Jacobi ya seperti ini tadi ya. Ini definisi dari matriks Jacobi itu. Do F1, do X1, sampai nanti do F1, do Xn. Yang bawah juga seperti itu. Oke. Sistem 20 merupakan hasil linearisasi dari sistem 10 di sekitar titik ekuilibrium X bar. Matriks Jacobi, X1 bar, X2 bar, sampai Xn bar pada sistem 21 disebut matriks Jacobi di sekitar titik ekuilibrium X bar. Nah, oke, coba saya ulangi lagi ini tentang Jacobi, takutnya masih ada yang belum paham. Ini ya, coba ini Jacobinya. Itu sebenarnya di sini kalau kita lihat baris 1 itu semua F1 ya, semua F1. Cuma turunannya dia yang berbeda gitu. Turunannya di sini terhadap X1, X2, X3 sampai ke Xn. Nah, ini aja pakai ini lebih jelas. Ini matriks Jacobinya sebenarnya. Jadi ini do F1 sama baris pertama tetap F1. F1, F2 sampai F ke N. F1, F1, F1. Yang membedakan ini turunkan terhadap X1, turun terhadap X2 sampai turun X2. Baris 2 sama, semuanya do F2. Nah, tapi turunannya terhadap DX1, DX2 sampai DXN. Yang terakhir juga gitu.
dou Fn. Nah, ini nanti kita turunkan ke X1, X2 sampai ke Xn. Ya, matriks Jacobi nanti dipahami lagi ya, yang belum tahu. Nah, sekarang teorema. Diberikan matriks Jacobi, nah, yaitu matriks C, kita simpulkan C, X1 bar, X2 bar, sampai Xn bar dari sistem 20. Jika semua bagian real nilai eigen dari matriks Jacobi ini bernilai negatif, maka titik equilibrium X bar, yaitu dari sistem nonlinear, stabil asimptotik lokal. Yang kedua, jika terdapat paling sedikit satu nilai eigen dari matriks Jacobi-nya bernilai positif, maka titik equilibriumnya dari sistem nonlinear 10 tidak stabil. Oke. Yang menjadi catatan ya, di sini ada dua buah kasus, yaitu kasus stabil ya, stabil asimptotik. Kalau tadi awal ada stabil asimptotik, stabil dan tidak stabil. Nah, di sini stabil asimptotik lokal. Nah, ada ketambahan lokal. Dan yang satunya tidak stabil. Dan yang stabil itu nggak ada gitu ya. Jadi kalau yang nonlinear dengan linearisasi ini, yang stabil itu tidak ada, adanya stabil asimptotik lokal dan tidak stabil. Oke, untuk syaratnya sama, syaratnya tadi kalau itu stabil asimptotik itu bernilai negatif. Nah, kalau yang satu saja ada yang positif, maka kita katakan nanti dia tidak stabil. Oke, selanjutnya mungkin ada yang bertanya ya, bagaimana kalau nilai eigennya itu 0 gitu ya. Ini kan di teorema ini cuma ada dua ya, negatif dan positif. Nah, bagaimana kalau nilai eigennya 0? Kalau nilai eigen 0 tadi, kalau di masalah yang linear tadi apa? Kalau yang linear tadi, kalau ada nilai eigen yang 0 itu dia merupakan sistemnya nanti stabil. Tapi di sini kan nggak ada stabil gitu ya. Nah, di sini kan tidak ada stabil. Nah, itu ya, pertanyaannya kenapa? Atau nanti bagaimana kalau ada nilai eigennya yang 0? Padahal di teorema kita ini tidak ada nilai eigen yang 0 gitu. Caranya cuma negatif atau salah satunya positif. Nah, maka ada sedikit tambahan. Nah, ini tambahannya bahwa sifat kestabilan titik equilibrium suatu sistem nonlinear dengan sifat kestabilan sistem linearisasinya dapat dihubungkan jika titik equilibrium merupakan titik equilibrium hiperbolik. Nah, hati-hati ya. Ini harus titik equilibrium hiperbolik kan. Jadi sebenarnya cara menentukan Jacobi tadi, tentukan Jacobinya terus disubstitusikan titik equilibriumnya gitu kan. Nah, tapi ada syarat titik equilibriumnya tadi harus hiperbolik. Nah, hiperbolik itu apa? Nah, menurut dari bukunya Perko, hiperbolik itu jika misalkan kita punya titik equilibrium X bintang gitu ya. Nonlinear X bintang disebut titik equilibrium hiperbolik jika bagian real dari semua nilai eigennya tidak nol. Nilai eigen Jacobi ya. Nilai eigen Jacobinya tidak nol. Titik equilibrium X bintang sama dengan disebut non-hiperbolik jika terdapat nilai eigennya yang nilai realnya 0. Oke, kita ulangi. Bahwa analisis kestabilan titik equilibrium, ya, analisis kestabilan titik equilibrium yang non-linear tadi, yang non-linear itu bisa kita lakukan jika titik equilibriumnya itu hiperbolik. Hiperbolik itu apa? Hiperbolik itu jika
semua nilai eigennya itu tidak ada yang nol. Nah, kalau ada yang nol itu kita katakan sistemnya non-hiperbolik. Nah, kalau non-hiperbolik gimana? Apakah kita bisa menyelesaikannya pakai linearisasi terus pakai teorema tadi? Ya tentu tidak bisa. Nah, maka kalau nanti kita ketemu sistem non-hiperbolik, kita tidak bisa menganalisis kestabilan titik equilibrium dengan linearisasi. Caranya gimana? Ya caranya nanti bisa kita gunakan misalkan menggunakan fungsi Lyapunov. Nah, itu nanti dipelajari lebih lanjut untuk sistem atau titik equilibrium yang non-hiperbolik. Oke, kita kembali lagi. Nah, ini tadi ya teoremanya diperhatikan baik-baik. Jadi caranya menggunakan teorema itu cari matriks Jacobi-nya, terus kalian substitusi titik equilibrium. Nah, kalau nilai eigen dari Jacobi yang sudah disubstitusikan nilai titik equilibriumnya tadi itu negatif, maka dia stabil asintotik lokal. Terus kalau positif berarti dia tidak stabil. Nah, kalau ada nilai eigen yang 0 gimana? Kalau ada nilai eigen yang 0 berarti kestabilan titik equilibrium tidak bisa ditentukan dengan linearisasi. Oke, sedikit catatan. Ini ada istilah stabil asintotik lokal. Apa sih maksudnya lokal gitu ya? Mungkin ada yang bertanya-tanya, kenapa beda sama tadi gitu ya? Kalau tadi kan stabil asintotik saja yang linear. Kalau ini ada stabil asintotik lokal. Maksudnya lokal itu apa? Nah, maksudnya lokal itu adalah bahwa nanti untuk titik-titik yang dekat dengan titik equilibrium. Nah, itu ya. Jadi kata kuncinya itu nanti lokal itu jika nilai awal dia. Nilai awal atau kondisinya itu dekat dengan titik equilibrium. Artinya gitu. Jadi ini berlaku ini. Jadi untuk titik nilai awal, nilai awal, kondisi awal. Tadi kan kita punya nilai awal ya di awal tadi. Jika nilai awalnya itu dekat dengan titik equilibrium, nah itu maka dia nanti stabil asintotik lokal. Jadi untuk titik yang kondisi awal dekat dengan titik equilibrium aja, kalau dia jauh dari titik equilibrium, ya tidak dijamin nanti dia stabil. Nah, maka nanti sebenarnya ada pembahasan lebih lanjut di stabil asintotik global itu juga ada nanti tapi untuk materi yang lebih jauh. Oke, gitu. Ini tentang kestabilan non-linear. Contoh. Tadi kita sudah punya contoh bersama diferensial 12 tadi yang sudah kita cari titik equilibriumnya tadi ya. Ada 3 buah titik, 0,0, 3,0, dan 5,0. Nah, sekarang kita mau menganalisis kestabilan titik equilibriumnya. Pertama, kita tentukan dulu matriks Jacobi. Nah, matriks Jacobi tadi yang sudah saya katakan, baris pertama itu semuanya fungsi F1 gitu ya, tapi diturunkan terhadap variabel tak bebasnya, ini di sini X dan sini Y. Maka 3X plus X kuadrat min XY, di sini turunkan terhadap X, ini turunkan terhadap Y. Turun parsial ya. Turun parsial terhadap X, berarti ini 3, ini 2X, ini min Y, ini jadi diturunkan terhadap Y, tinggal min Y ya. Min X. Lalu yang baris kedua itu fungsi yang kedua diturunkan parsial terhadap X, itu diturunkan parsial terhadap X, maka ini hasilnya jadi Y, turunkan parsial X, Y, kalau diturunkan parsial terhadap Y, min 5 plus X. Nah, inilah matriks Jacobi-nya. Nah, diperhatikan ya, ini saya menemukan matriks Jacobi. Nah, kalau sudah ketemu matriks Jacobi, sekarang kita lakukan linearisasi di sekitar titik equilibrium. Linearisasi itu kita substitusikan titik equilibriumnya ke Jacobi kita. Nah, substitusi, nah, ketemu sistemnya ini ya. A-nya jadi ini. Substitusi kebersamaan kita tadi, 0,0 disubstitusikan. Hasilnya ini. Nah, selanjutnya kita analisis ini, titik matriks ini yang kita analisis, kita cari nilai eigennya. A min lambda I. Ya.
Jadi min 3 min lambda, 0, 0, min 5, min lambda. Nah, dapat nilai eigennya min 3 dan min 5. Berarti apa? Berarti stabil, ya, karena semuanya kurang dari 0. Berdasarkan teorema, maka titik ekuilibrium 0,0 pada sistem persamaan tersebut stabil asimptotik lokal. Nah, stabil asimptotik lokal, karena ini tadi sistemnya non-linear. Lanjut, nah kita substitusikan ke titik ekuilibrium yang kedua yaitu 3,0. Nah, substitusi hasilnya ini cari matriks Jacobi-nya 3 dan 2. Nah, jelas ini kedua-duanya positif. Atau sebenarnya cukup salah satu saja positif gitu ya. Cukup salah satu saja positif maka dia sudah tidak stabil. Sebentar. Oh, ini harusnya minusnya, oh duanya negatif ya. Oke, maaf. Ini duanya harusnya negatif. Kalau jadi ini ada satu positif, ada satu negatif. Ini negatif, ini. Ada satu positif, satu negatif, ya dia pasti tidak stabil. Karena tidak stabil, jadi cukup salah satu aja positif, dia tidak stabil. Lanjut. Sekarang titik ekuilibrium yang kelima ya. Substitusi ya, 5 dan 2. Oke, dapat persamaan kuadrat, ini akar-akarnya susah dicari, maka dapat ini ya. 5 plus akar 15i per 2. Nah, ini kamu gunakan rumus ABC. Biasanya kamu gunakan rumus ABC, ternyata di situ nanti ada akar min 15. Akar min 15 itu bisa kita tulis jadi akar 15i. Nah, maka nilai eigennya ada 2, 5 per 2 plus akar 15i per 2 dan 5 per 2 min akar 15 min i per 2. Nah, coba diperhatikan di sini ternyata berupa bilangan kompleks ya, bilangan kompleks. Oke, tadi sedikit kurang lengkap sebenarnya. Matrix positif dan negatif tadi sebenarnya ini ya, nilai bagian real nilai eigen. Oke, sebentar. Nah, ini coba kita ulangi lagi. Jadi yang dilihat itu bagian real nilai eigen. Nah, ini jadi penekanan juga. Bagian real nilai eigen. Jadi kalau dia bilangan kompleks, yang kita lihat cukup bilangan realnya saja. Nah, jadi ini bagian real nilai eigen. Nah, maka untuk yang ketiga ini, yang kita lihat cukup bagian realnya. Nah, bagian realnya 5 per 2. Ini juga 5 per 2. Jelas keduanya positif, maka berdasarkan teorema itu tidak stabil. Oke, seperti itu pembahasannya. Kita lihat tadi ya, kita membahas sistem dinamik dari suatu sistem persamaan diferensial, baik linear maupun non-linear. Nah, tadi kita pertama lihat definisi titik ekuilibrium, yaitu titik yang tidak bergantung terhadap waktu. Lalu kita lihat kestabilannya, stabilan titik ekuilibrium tadi ada dua, hati-hati. Kestabilan untuk yang linear dan non-linear. Yang linear itu ada 3 kondisi. Stabil, stabil asimptotik, dan tidak stabil. Stabil itu jika kurang dari sama dengan 0, stabil asimptotik tadi semuanya kurang dari 0, tidak stabil jika salah satu saja ada yang positif. Lalu kita masuk ke sistem yang non-linear. Nah, non-linear itu cara analisisnya gimana? Cara analisisnya pakai matriks Jacobi, matriks Jacobian. Nah, kalau dari matriks Jacobi tadi kita substitusikan titik ekuilibrium dan titik ekuilibrium yang tadi harus hiperbolik gitu ya, harus hiperbolik. Nah, itu kalau sudah disubstitusikan kita cari nilai eigennya. Nah, dilihat juga tadi ya, ini catatan juga bahwa yang dilihat itu bagian real nilai eigen. Kalau dia semuanya negatif itu stabil asimptotik lokal. Kalau ada salah satu aja yang positif dia tidak stabil. Jadi cuma ada 2 kondisi. Oke, silahkan nanti dipahami, diputar ulang jika belum paham. Kalau masih tetap belum paham nanti bisa ditanyakan. Sekian pembahasan kali ini tentang sistem persamaan diferensial.
Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.